Selamat sore. Kita mulai hari ini dengan sesi 14 ya. Sebetulnya sudah saya rangkum juga di sesi 15 ya. Cuma ini karena lambat jadi saya tambahkan lagi mengenai sesi 14 yaitu restrukturisasi keuangan. Nah, ini teman-teman, di konsep-konsep sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa restrukturisasi keuangan ini berkaitan dengan usaha untuk meningkatkan value dari perusahaan. Tapi secara definisi, memang ada juga ungkapan bahwa restrukturisasi keuangan itu biasanya mengacu pada penjualan aset atau investasi. Jadi bisa jadi kenapa dilakukan divestasi bisa bersifat voluntary atau sukarela atau involuntary atau dipaksa ya. Dipaksa ini biasanya berkaitan dengan regulasi atau regulator. Nah, kalau dia sifatnya voluntary, ada beberapa hal yang menyebabkan sebuah perusahaan untuk melakukan divestasi. Yang pertama adalah kinerja suatu divisi yang dinilai buruk, adanya kebutuhan keuangan yang mendesak, ataupun adanya perubahan orientasi strategis dari perusahaan. Ini yang voluntary. Ada yang involuntary juga, itu bisa karena regulasi dan ada keterbatasan mengenai talent, itu termasuk voluntary, dan adanya pendekatan pihak ketiga gitu ya. Ada pihak ketiga yang berminat gitu ya terhadap divisi atau unit dari suatu perusahaan. Secara sederhana, definisi divestasi adalah penjualan sebagian perusahaan kepada sebagian perusahaan kepada pihak luar. Ya, perusahaan penjual ini bisa dibayar tunai, bisa menerbitkan saham baru, atau dibayar dengan surat berharga, ataupun kombinasi dari beberapa item tersebut. Nah, hal-hal ini akan menyebabkan beberapa perbedaan metode dalam melakukan divestasi. Yang pertama, saya jelaskan dulu mengenai equity carve out. Ya, jadi ini adalah divestasi. Jadi kita mendivestasikan salah satu unit usaha kita, divisi di dalam perusahaan ya. Ya tadi ya alasannya antara lain karena mungkin strateginya sudah tidak sejalan, atau mungkin ada kebutuhan dana ya yang urgent gitu, atau uh, ada tawaran menarik dari pihak lain gitu ya tadi. Ada beberapa alasan. Jadi equity carve out ini adalah penjualan kepemilikan ekuitas di anak perusahaan kepada pihak luar. Ya, jadi di sini si perusahaan anak ini akan menerbitkan ekuitas baru ya eh, kepada untuk kepemilikan di anak perusahaan yang dijual, dan hasilnya nanti akan dikembalikan dalam bentuk cash gitu ya ke perusahaan induk. Jadi bisa jadi pemegang sahamnya ini berbeda gitu ya dari antara perusahaan anak dan perusahaan induk ya, dan perusahaan yang divestasi juga mungkin akan memiliki tim manajemen yang berbeda dan dijalankan sebagai perusahaan terpisah. Ini skema gambarannya teman-teman. Ini adalah perusahaan induk ya, dan ini adalah bagian dari perusahaan atau divisi yang akan divestasikan, dan ini adalah pemegang saham existing. Nah, kalau kita divestasi, maka si divisi ini akan kita pisahkan sebagai perusahaan yang berdiri sendiri, dan dia akan menjual saham ya dimiliki oleh pemegang saham baru, dan dia akan membayarkan uang cash ke perusahaan induk. Jadi kalau kita lihat di sini sebetulnya tidak sepemegang saham lama bisa jadi tetap gitu ya, pemegang saham lama tetap, dan yang memperoleh cash flow ini adalah perusahaannya. Ya, nanti efeknya pasti memang pada akhirnya akan ke pemegang saham. Berikutnya adalah spin-off ya. Spin-off adalah di mana saham baru diterbitkan pun juga gitu ya untuk divisi yang akan didivestasikan, unit yang akan didivestasikan. Jadi diterbitkan juga saham baru, namun sahamnya dibagikan ke pemegang saham lama ya secara prorata. Jadi karena dibagikan secara proporsional, secara prorata, maka basis pemegang sahamnya tetap sama ya. Eh, tapi manajemennya mungkin berbeda, dan tetap si divisi itu akan berdiri sebagai perusahaan sendiri dan memiliki manajemen sendiri ya.
Jadi kalau kita lihat sebetulnya di sini tidak ada pemasukan dana ya dibandingkan dengan equity carve out tadi ya. Equity carve out itu kan lebih mirip ke penjualan penjualan divisi itu, dan hasilnya dari diperoleh dari penjualan saham divisi itu dan dibagikan kembali ke dalam cash flow perusahaan. Ya, sementara kalau spin off tidak memberikan pemasukan uang tunai kepada perusahaan induk, tapi akan dibagikan sebagai saham kepada pemegang saham lama. Lalu ada juga exchange offer atau split off. Nah, di sini anak perusahaan ini juga diterbitkan saham baru divisi yang akan dijual, tapi si pemegang saham lama hanya diberi opsi untuk membeli saham lama, membeli saham dari divisi baru itu, atau dia tetap mempertahankan sahamnya yang existing. Jadi bisa jadi di diberi pilihan gitu ya, si pemegang saham lamanya bisa jadi dia ingin bertahan dengan sahamnya yang existing, yang mungkin nanti nilainya juga akan berubah gitu ya dengan adanya spin off, atau dia menukarkan sebagian sahamnya ke kepemilikan di ekuitas di perusahaan publik yang baru. Nah, berikutnya adalah split up. Split up ini adalah pemecahan ya. Jadi perusahaan induk itu dipecah dengan serangkaian spin off. Ya, hasil akhirnya perusahaan induknya sudah tidak ada lagi. Ya, jadi hanya menyisakan perusahaan-perusahaan baru yang terbentuk. Nah, lalu bagaimana dengan pemegang sahamnya? Pemegang saham di perusahaan mungkin berbeda, karena pemegang saham akan menukarkan sahamnya di perusahaan induk dengan saham di satu atau lebih unit yang dipecah-pecah. Ya, jadi seluruh perusahaan dipecah menjadi serangkaian spin-off. Jadi perusahaan induk tidak ada lagi dan akan menyisakan perusahaan-perusahaan yang baru terbentuk. Nah, ini yang terkait dengan spin-off, split-off, dan split-up. Jadi teman-teman bisa lihat ya bahwa di spin-off ini pemegang saham lamanya tetap ada, gitu ya. Pemegang saham lama tetap ada, dan saham dari perusahaan yang dipecahkan ya, dari divisi yang dipecah ini akan dibagikan ke pemegang saham lama ya. Dan pada split off ya, jadi pemegang saham ini nanti ditawarkan, jadi dia bisa punya opsi apakah dia akan mempertahankan sahamnya atau dia mengambil sebagian dari saham perusahaan baru dari divisi yang diinvestasikan gitu ya. Dan yang terakhir adalah split up. Ini ada terdiri dari beberapa spin off gitu ya. Beberapa spin off di mana induk ini nanti tidak ada lagi ya, dan pemegang sahamnya akan ditawarkan apakah dia ingin berinvestasi ke berbagai macam perusahaan baru yang diinvestasikan. Nah, itu gambaran pemecahannya ya teman-teman. Nah, divestasi seperti saya sebutkan sebelumnya itu bisa dilakukan secara sukarela atau tidak sukarela. Ini adalah gambaran dari ini ya, apa namanya, sejumlah divestasi ya, data yang terjadi di Amerika dia menunjukkan alasan-alasan dilakukan divestasi ya, secara empiris buktinya bahwa yang terbesar itu adalah karena perubahan strategi perusahaan. Dan juga dijual juga untuk untuk restrukturisasi gitu ya, restrukturisasi mungkin dia ada keperluan dana gitu ya. Lalu juga ada unit yang dinilai kurang menguntungkan gitu ya. Ini jadi tiga terbesar gitu ya. Lalu ada juga sebab-sebab antitrust ya, ini berkaitan dengan monopoli, kemungkinan kebutuhan uang cash gitu ya. Lalu juga melakukan divestasi karena untuk mencegah gitu ya, mencegah terjadinya takeover, ataupun karena adanya tawaran harga yang lebih baik. Jadi ini gambaran alasan-alasan secara empiris kenapa dilakukan divestasi. Prosesnya sendiri memang keputusan itu harus dilakukan secara analisis gitu ya, secara menyeluruh terhadap alternatif yang akan dipilih. Ya, jadi sesudah menentukan alternatif baru akan dirumuskan rencana jalannya mengenai reorganisasi, harus juga dirumuskan, dan kesepakatan antara induk dan anak
juga harus dinegosiasikan. Hal lainnya yang perlu diperhatikan harus adanya pembeli ya. Jadi bisa dilakukan dengan menggunakan jasa investment banker. Ya, bisa memfasilitasi prosesnya. Ya, mereka akan membantu mengidentifikasi pembeli dan memasarkan perusahaan kepada pembeli. Nah, proses ini juga harus mendapatkan persetujuan pemegang saham atas rencana tersebut ya. Nah, ini bergantung dengan regulasi yang ada. Jika transaksi itu akan menerbitkan saham baru, maka saham baru tersebut harus didaftarkan kepada regulator. Setelah langkah-langkah awal yang diambil, maka proses divestasi bisa dilaksanakan. Nah, ini yang menarik ya terkait dengan berbagai efek dari divestasi. Jadi saya sampaikan di sini adalah mengenai bukti-bukti empiris dari beberapa penelitian gitu ya yang mungkin menarik untuk kita mengambil kesimpulan gitu ya sebelum kita melakukan divestasi. Ya, ini penelitian oleh Sleeman Stultz dan Walkling ya, terhadap 168 perusahaan yang melakukan divestasi. Mereka berpendapat bahwa perusahaan yang lebih liquid lebih mungkin untuk divestasi. Sederhananya gimana untuk perusahaan ini disebut lebih liquid? Teman-teman bisa lihat bahwa rasio likuiditas itu apa gitu ya. Biasanya kalau aktiva lancarnya lebih tinggi dari utang lancar gitu ya. Dan itu bisa menunjukkan bahwa mereka mempunyai kapabilitas untuk memenuhi kewajibannya. Jadi perusahaan yang lebih liquid lebih mungkin untuk dilakukan di investasi. Nah, lalu penelitian lain menunjukkan bahwa ketika sebuah perusahaan mengumumkan menjual unitnya, ya, respon pasar itu seringkali positif. Ya, respon pasar seringkali positif. Nah, Marquardt dan Williams yang meneliti juga dari 79 akuisisi dan spin-off, mereka menemukan bahwa adanya dampak negatif terhadap akuisisi, tapi dampak positif terhadap penjualan. Ya, jadi terhadap akuisisi dampaknya negatif, tapi dampak positif terhadap penjualan. Sehingga dampak gabungannya tidak signifikan secara statistik. Lalu yang menarik adalah jika targetnya untuk dilakukan akuisisi adalah bisnis R&D atau penelitian yang intensif dan bahwa terbukti bahwa perusahaan induk itu mungkin telah memasok modal untuk memenuhi kebutuhan penelitian dan R&D tersebut, dampaknya adalah positif. Jadi kalau dilakukan investasi berterkait dengan R&D itu bahwa seringkali dampaknya positif. Nah, ini pengaruh kepada pembeli dan penjual. Ya, jadi kepada pemegang saham akibat aksi divestasi ini gitu ya. Kepada pemegang saham penjual terdapat abnormal return pemegang saham sebesar 1,2%. Kepada pembeli juga sebetulnya terdapat abnormal return sahamnya sebesar 1,2%. Sehingga sama-sama memperoleh peningkatan gitu ya, peningkatan return sebesar 1,2%. Mungkin penjelasan intuitif untuk efek ini adalah karena bagi penjual hal ini berarti mungkin membuang unit yang tidak lagi sesuai dengan rencana. Bagi pembeli ini merupakan pelengkap yang baik ya, yang merupakan perpanjangan dari bisnis yang ada. Lalu bagaimana terkait dengan corporate governance? Penelitian dari Owen C. dan Yawsen, mereka menemukan bahwa divestasi juga menciptakan kekayaan ya, jadi konsisten dengan penelitian yang lain. Tapi mereka menemukan yang paling signifikan adalah penerapan Good Corporate Governance ya, atau GCG. Ya, itu akan memberikan kontribusi positif yang paling signifikan. Jadi mereka menemukan bahwa direksi yang lebih independen, ya, jadi independen dan kalau ada pemegang blok besar atau grup besar yang masuk, itu memiliki dampak positif yang lebih besar terhadap kekayaan pemegang saham. Jadi investor biasanya akan
akan merespon positif hal-hal yang dinilai eh, dapat memotivasi perusahaan untuk melakukan hal yang benar. Lalu berkaitan dengan agensi ya, problem antara manajemen dengan pemegang saham. Ya, jadi di banyak perusahaan itu dilakukan opsi saham atau kepemilikan saham gitu ya, hak kepemilikan saham bagi kepada para manajernya ini untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian tujuan dari pemegang saham dengan manajemen perusahaan atau agensi problem ya. Walaupun hal ini tidak sepenuhnya menghilangkan masalah agensi problem ya, karena bagaimanapun manajer masih memperoleh kompensasi walaupun mereka memperoleh kompensasi seperti dia dari gaji, walaupun mereka juga dijadikan pemegang saham. Tapi yang menarik dari penelitian Hansen dan Song bahwa dari 152 divestasi, efek positif ini tidak hanya diperoleh oleh pemegang saham, tapi juga berhubungan positif dengan kepemilikan dari manajer dan direktur. Jadi intuisinya bahwa manajer dan direktur mungkin akan sangat support gitu ya kalau memang apalagi yang mereka memiliki saham dari perusahaan existing gitu ya. Karena ada kepentingan mereka di situ sehingga mereka akan bersifat lebih kooperatif dan hasilnya juga positif buat kekayaan mereka. Penelitian dari Kusatis, Miles and Muldridge ya dari 815 perusahaan. Ya, perusahaan yang sudah di spin off maupun induknya menunjukkan abnormal return positif selama periode berkisar antara 6 sampai 36 bulan setelah tanggal distribusi saham. Jadi baik perusahaan spin-off maupun perusahaan induk itu mengalami apa namanya return positif ya yang tinggi selama 6 bulan sampai 36 bulan setelah tanggal distribusi saham. Dan perusahaan spin-off dan perusahaan induk akan menjadi lebih aktif dalam take over ini dibandingkan dengan perusahaan lainnya yang sebanding. Nah, ini lalu penelitian dari Prezas gitu ya, dari sampel dari 4.200 sell off atau penjualan dibandingkan dengan spin off. Kalau sell off kan berarti dia hanya melepaskan gitu ya, mirip dengan equity carve out gitu ya, melepaskan salah satu unit dan mereka akan menerima uang kas. Kalau spin off kan tadi dibagikan kembali sahamnya ke pemegang saham lama gitu ya. Nah, hasil hipotesanya bahwa perusahaan yang asetnya dinilai terlalu tinggi ya akan memilih untuk menjual atau sell off supaya nilainya tetap. Ya, jadi karena memang nilai asetnya ini sudah tinggi gitu, mereka akan memilih untuk menjual. Sementara kalau ternyata nilai asetnya rendah, lebih rendah, mereka akan cenderung memilih spin off. Kenapa spin off? Karena mereka akan menimbang-nimbang apakah investor gitu ya, eh, permintaan investor cukup tinggi gitu ya, sehingga akan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Ya dengan ini, mereka juga menemukan bahwa spin off dan divestasi mempunyai dampak positif terhadap kekayaan pemegang saham. Ya, spin off menghasilkan nilai yang lebih. Tapi kalau memang nilai asetnya sudah tinggi, mereka akan cenderung lebih untuk melakukan penjualan. Nah, bagaimana kalau penjualan sukarela ini, ya penjualan investasi sukarela, tapi dilakukan untuk bentuk sebagai bentuk pertahanan anti takeover. Jadi dia ada peminat gitu ya, dan mereka tidak berminat menjual, akhirnya mereka menjual dengan sukarela ya, tapi mungkin ditujukan ke pembeli lain mungkin ya. Contohnya ya white knight gitu kan, investor lain sebagai pertahanan anti takeover. Nah, ini efek positifnya justru tidak ada. Jadi kalau bentuknya adalah untuk pertahanan anti takeover, maka efek positifnya tidak ada. Lalu bagaimana dengan involuntary sell off, penjualan karena eh, dipaksa gitu ya, bukan sukarela,
Ini antara lain karena regulasi gitu ya. Ini Kudla dan Nick ini menunjukkan bahwa saham Georgia Pacific turun ya, mengalami penurunan ya setelah dilakukannya spin-off. Walaupun setelah itu harga sahamnya rebound tapi tidak sepenuhnya pulih sampai ke posisi awal ya. Jadi kalau dia involuntary, yang terjadi case-nya adalah harga sahamnya turun, dan walaupun pada akhirnya harga sahamnya rebound, tapi tidak kembali ke posisi sebelumnya. Dan juga terdapat peningkatan beta yang besar setelah dilakukan spin-off. Ya, ini berkaitan dengan persepsi pasar ya, bahwa mungkin kalau regulator itu kan berkaitan misalnya dengan ini ya, anti monopoli gitu ya, anti monopoli. Jadi setelah spin-off, kekuatan monopolistiknya berkurang dan perusahaan menjadi lebih berisiko sehingga betanya pun meningkat dan harga sahamnya pun menurun. Nah, penelitian dari Dell, Mehrotra dan Sivakumar gitu ya, ini lebih membandingkan kepada industri. Apakah industri spin-off-nya itu dilakukan pada industri yang sama atau industri yang berbeda ya. Misalnya ada satu perusahaan ya, dia mempunyai dua divisi, satu satu misalnya adalah divisi yang melakukan penjualan rumah dan juga ada satu divisi yang melakukan penjualan retail gitu ya. Dan berarti kan kalau ini beda industri nih, penjualan properti dengan penjualan retail seperti perdagangan gitu ya, dan ini kan beda industri, bisa jadi ini dalam satu perusahaan gitu ya. Nah, kalau dia spin off-nya cross industri ya, itu biasanya terjadi peningkatan berbagai ukuran kinerja seperti return on asset kalau dia itu cross industri. Tapi spin off-nya kalau dilakukan pada industri sendiri, maka peningkatan ukuran kinerja ini tidak terjadi. Lalu penelitian oleh Dasilas dan Leventi menjelaskan bahwa spin-off yang meningkatkan fokus perusahaan memiliki efek kekayaan pemegang saham positif terbesar. Jadi pasar akan mengapresiasi kalau memang investasi itu ditujukan untuk meningkatkan fokus perusahaan. Nah, lalu berkaitan dengan equity carve out. Kalau equity carve out kan tadi ini ya, dilepas dan apa namanya, diterbitkan saham baru gitu ya di anak perusahaan, dan di hasilnya cash flow-nya dikembalikan, hasil penjualannya dikembalikan ke perusahaan itu. Nah, dalam perjalanannya secara empiris tidak semua perusahaan bersedia untuk itu gitu. Seluruhnya gitu ya. Jadi mereka mungkin akan tetap mempertahankan dan hanya sebagian kecil persentase yang dilepas. Ya, jadi dilepas melalui carve out. Ya, kenapa ini mungkin berkaitan dengan test the water. Ya, jadi dengan mempertahankan persentase yang tinggi dari saham anak perusahaan, ya misalnya sampai lebih dari 80%, induk juga memiliki hak untuk melakukan spin-off nanti di masa depan. Jadi carve out ini bisa jadi transaksinya bersifat uji coba. Ya. Dengan mempertahankan setidaknya 50%, mungkin juga mereka akan mendapatkan manfaat pajak ya, dan mengkonsolidasikan bisnisnya. Dan jadi tetap di bawah kendali mereka gitu ya, walaupun kepemilikannya sudah berkurang. Nih, Allen dan McConnell menemukan bahwa rata-rata induk tetap mempertahankan di bawah 70% dari saham unit carve out mereka. Jadi tetap dipertahankan. Yang dilepas hanya mungkin 30%. Nah, ini intuisinya ya berkaitan dengan equity carve out. Mungkin ini adalah berkaitan dengan test the water. Ya, jadi dengan menerbitkan beberapa ekuitas, penjual bisa mengetahui kira-kira nilai market dari unit yang dia lepas itu seberapa. Ya, dan dia bisa memutuskan lebih lanjut apakah dia nanti akan tetap melakukan cash out atau dia akan melakukan spin off. Ya. Lalu juga ada konsekuensi panjang. Ya, jadi saham bisa dijual oleh unit itu sendiri atau induk yang menjual sahamnya. Jika mereka menjual saham induk, di sini disebut penawaran sekunder. Ya, atau kalau perusahaan anaknya melakukan penjualan saham, ini disebut ke publik gitu ya, disebut dengan IPO.
IPO-nya tidak memiliki konsekuensi pajak, tapi penawaran sekunder bisa menghasilkan capital gain untuk induk. Jadi ada beberapa pilihan. Salah satu cara lainnya adalah dengan memiliki unit bermasalah atau kewajiban utang kepada induk sebagai dividen sebelum carve out. Jadi perusahaan anaknya ini dibuat dulu berhutang kepada induk gitu ya. Ketika mereka menerima hasil sahamnya, maka akan digunakan untuk melunasi hutang kepada induknya. Oke, saya lanjut. Nah, lalu bagaimana efek kekayaan dari pemegang saham terkait dengan equity carve out? Pengumuman equity carve out menghasilkan pengembalian abnormal rata-rata positif. Ya, returnnya itu bisa sampai dengan 1,8%. Lalu berkaitan dengan penggunaan dananya. Ini bukti empiris penelitian dari Allen dan McConnell, karakteristik dari perusahaan yang melakukan equity carve out. Mereka menemukan bahwa perusahaan divisi yang melakukan carve out cenderung memiliki operasi yang lebih buruk dan leverage atau hutang yang lebih tinggi. Jadi perusahaan yang kinerjanya buruk, divisi yang kinerjanya buruk dan punya hutang yang lebih tinggi dibanding rekan-rekan mereka di industri, dan itu mereka biasanya melakukan carve out. Dan terkait dengan penggunaan dana carve out, kalau dananya digunakan untuk membayar hutang, perusahaan menunjukkan pengembalian return, excess return ya sebesar 6,63%. Tapi kalau digunakan dananya untuk tujuan investasi, maka returnnya jadi lebih kecil, hanya 0, peningkatan return hanya sebesar 0,01. Jadi pasar akan merespon tuh apakah hasil penggunaan carve out ini, kalau memang dia banyak hutang, digunakan untuk membayar hutang atau digunakan untuk melakukan investasi baru. Kalau dia memang digunakan untuk membayar hutang, maka returnnya akan meningkat, itu karena apresiasi dari investor gitu ya. Tapi kalau dia digunakan untuk investasi baru, maka returnnya hanya sedikit mengalami kenaikan. Jadi berbeda dengan spin off ya, equity carve out kan tadi berbeda dengan spin off ya, jadi membawa modal baru ke perusahaan induk ya kalau equity carve out. Jadi kan hasil penjualan, kalau carve out tadi kan hasil penjualan dari saham anak perusahaan itu akan dikembalikan ke induk perusahaan ya untuk sebagai cash flow baru. Nah, Skipper dan Smith menemukan bahwa hal ini bisa, carve out tadi ya, bisa meningkatkan kekayaan pemegang saham. Ya, di mana pemegang saham dari perusahaan induk mengalami kenaikan rata-rata 1,8%. Nah, ini dibandingkan dengan mungkin mereka akan mengalami kerugian pemegang saham untuk perusahaan induk ya sebesar minus 23% dalam kalau dilakukan penawaran publik saham biasa ataupun melakukan hutang. Jadi, reaksi saham yang positif ini disebabkan oleh kombinasi antara lain informasi yang lebih baik dan jelas ya tentang induk dan anak perusahaan. Nah, kan tadi disebutkan ya bahwa ada perbedaan antara carve out dan spin off. Kalau cash flow memang ada positif gitu ya kepada perusahaan dalam bentuk carve out. Tapi kalau spin off tidak menghasilkan perubahan cash flow di perusahaan induk. Ya tadi kan kalau spin off itu sahamnya dibagi rata gitu ya, nah pemegang saham lama. Nah, penelitian dari Micheli dan Shaw berpendapat bahwa perusahaan yang lebih berisiko dan lebih tinggi lebih cenderung untuk melakukan spin off daripada carve out, karena mereka paham mungkin gitu ya kalau dilakukan carve out mungkin harganya nanti akan jadi terlalu rendah gitu ya. Tapi kalau dilakukan spin off dengan adanya investor baru gitu ya, adanya investor baru mungkin nilainya akan lebih baik gitu ya, lebih baik. Jadi mereka akan lebih cenderung untuk melakukan spin off. Dan juga hasil penelitian lainnya juga menyebutkan bahwa
Hal ini, pilihan untuk melakukan carve out atau melakukan spin off itu berdasarkan akses, ditentukan juga oleh akses ke pasar modal. Perusahaan yang lebih diinginkan market dengan kondisi keuangan yang lebih baik, ya mereka akan memasarkan diri mereka ke pasar modal, ya, dan menikmati equity positif dari equity carve out. Sementara perusahaan yang kurang diinginkan akan dipaksa untuk melakukan spin off, ya. Jadi sahamnya justru dibagikan lagi ke pemegang saham lama. Tapi kalau dia cash flow-nya bagus, maka perusahaan yang lebih diinginkan maka akan cenderung untuk memilih carve out dan mereka akan menerima efek positif dari cash flow. Lalu ada juga ini likuidasi sukarela. Ini bentuk uh, restrukturisasi yang paling ekstrim, ya. Dilikuidasi mungkin karena kebangkrutan ketika semua pihak yang bersangkutan bahwa eh, kelanjutan perusahaan tidak bisa meningkatkan value. Namun pandangan menjadi tidak negatif bagi investor, ya, kalau dilakukan likuidasi sukarela, terutama kalau ternyata nilai pasar aset perusahaan secara signifikan itu nilainya lebih dari nilai ekuitasnya. Ya, jadi eh, kalau ternyata nilai pasar asetnya itu lebih dari ekuitas perusahaan, maka mungkin likuidasi akan lebih baik gitu ya, dan bisa perlu dipertimbangkan secara serius. Lalu bagaimana bedanya dengan divestasi? Kalau divestasi transaksi tunggal, jadi hanya bagian tertentu yang dijual, sedangkan likuidasi eh, semua aset perusahaan itu dijual dalam paket terpisah, dan mungkin ada manfaat pajak yang lebih besar kalau dilakukan divestasi. Tadi kan juga bisa dilakukan split up gitu ya, sehingga perusahaan induk tidak ada lagi. Tapi kan mungkin nilainya juga sudah terlalu rendah. Gitu. Kalau terlalu rendah, maka kalau terlalu rendah maka lebih baik kalau memang nilai asetnya lebih tinggi dari nilai ekuitas, mungkin likuidasi perlu dipertimbangkan. Lalu efek kekayaan dari likuidasi sukarela, ya. Studi dari Kans dan Masisini terhadap likuidasi 37 perusahaan menunjukkan abnormal return rata-rata 21,4% selama bulan pengumuman. Jadi efeknya positif kalau likuidasi sukarela. Ya, ini efek kekayaan pemegang saham positif yang serupa selama bulan pengumuman dibuat oleh 49 perusahaan. Pengembalian abnormal returnnya sama dengan 13,62% di penelitian yang lain. Nah, selain itu lebih dari 80 perusahaan yang melakukan likuidasi itu menghasilkan pengembalian abnormal yang positif. Jadi istilahnya market itu sepakat ya bahwa kalau dilanjutkan justru kekayaan pemegang saham akan semakin turun, tapi likuidasi maka kekayaan justru akan lebih baik, dan kekayaan efeknya bagi pemegang saham adalah lebih tinggi. Baik teman-teman, saya rasa itu ya untuk sesi kita 14. Untuk sesi 15 sudah kita bahas dulu di sebelumnya gitu ya. Jadi eh, nanti tanggal 25 Januari kita akan melakukan ujian akhir gitu ya teman-teman. Selamat ujian, dan mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.